inti kajian, yaitu 5 kecintaan bagi seorang mukmin. Ketika disebut 5 kecintaan ini, biar karena materinya ini cukup panjang, jadi saya ingin sebutkan dulu poin-poin semuanya, walaupun mungkin nanti hanya 1 poin yang kita kaji. Jadi 5 kecintaan bagi seorang mukmin. Yang pertama, hubbullah, kecintaan kepada Allah. Dasarnya tadi Al-Baqarah 165. Kemudian juga hubbullah itu surat Al-Maidah ayat yang ke-54. Juga hubbullah surat At-Taubah ayat 23 24. Ya, yang pertama. Dan ini kewajiban kita untuk diri, kalau sudah jadi orang tua, sebagai orang tua wajib menanamkan hubbullah. Nanti kita akan lihat ya, tandanya orang ini benar-benar cinta dan iman kepada Allah. Yang kedua, hubbur rasul, mencintai Rasul. Dasarnya surat Ali Imran ayat yang ke-31 dan juga surat Al-Ahzab ayat 21. Yang kedua, hubbur rasul, cinta Rasul, cinta Nabi. Al-Baqarah Ali Imran 31. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad pada umatmu, jikalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku, yaitu ikuti Rasul. 2 jaminan garansi yang Allah berikan bagi kita, bagi siapa saja yang betul-betul mengikuti Rasul. Keimanannya, ibadahnya, akhlaknya, ketaatannya, syukurnya, termasuk dakwah dan jihadnya, berbisnisnya, membina rumah tangganya, mengikuti tuntunan Rasul. Mengikuti Rasul apa? Jaminannya ada 2. Yuhibbukumullah, Allah akan cintai kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Ya, kemudian tadi Al-Ahzab surat 33 ayat 21. Yang ketiga yaitu hubbul Quran, mencintai Al-Quran. Mohon maaf ibu bapak, 1 hari 1 malam baca Al-Quran berapa kali? Halo? 5 kali. Alhamdulillah Ustadz, saya kalau baca Quran setiap hari 5 kali. Masya Allah, alhamdulillah. Kapan ya? Itu loh Ustadz, aku kalau sholat baca Al-Fatihah, itu kan Al-Quran ya. Tentunya bukan itu yang dimaksud ya. Karena ada loh, ada yang susah banget tidur. Susah banget tidur. Tapi begitu ambil Al-Quran langsung. Susah banget tidur, ambil Quran. A'udzubillahi minasyaitonir alif lam mim. Leksek. Malam hari dia terkejut. Gimana nggak terkejut? Bukan Al-Quran yang dia baca, malah Al-Quran yang baca dia juga. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, termasuk yang sering pegang Quran, baca Quran, lihat Quran atau mindahin Quran. Sudah ada di antara ibu bapak yang menghatamkan arti tarjamah Al-Quran? Umurnya ada berapa? Sibuk banget ya? Nggak diprogram. Lebih baik dipaksa masuk surga daripada dibiarkan masuk neraka. Dalam kebaikan begitu. Tuh sholat malam tahajud itu, kalau nggak dipaksain, bahwa sampai kiamat ya nggak tahajud. Ya, pernah Bapak Ibu pernah malas? Pernah malas dalam ibadah? Pernah malas dalam ibadah? Terus gimana caranya biar nggak malas? Semangat. Biar semangat gimana caranya? Jangan malas. Betul kan? Biar nggak malas semangat.
Biar semangat. Jangan malas. Untungnya apa kalau malas? Malas bersedekah, hartanya nggak diberkahi oleh Allah. Malas bersolawat kepada Nabi. Gimana mengatakan cinta kepada Nabi? Ingin mendapatkan syafaat Nabi. Ya. Malas menuntut ilmu. Gimana akan tambah ilmunya, tambah ngerti. Malas ibadah. Ya. Gimana akan tambah kebaikan? Ya. Jadi yang pertama tadi hubullah, yang kedua hubur Rasul. Oh iya, salah satu tandanya hubur Rasul adalah banyak bersalawat kepada Nabi. Bisa salawat Nabi? Bisa salawat Nabi? Bisa salawat Nabi? Ini masalah. Ditanya bisa salawat Nabi, bukan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa. Lalu jawabmu kapan? Takbir? Tasbih? Istirja? Gitu dong. Salawat Nabi? Gitu malah. Bisa. Harusnya refleks. 4 kali 4? Sempat nggak sempat? Wah, orang lama itu kalau gitu. Astagfirullah. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Hubul Quran. Sebelum dasarnya ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. La sa'ada fi hayatina illa bil Quran. La sa'ada fi hayatina illa bil Quran. Tiada kebahagiaan dalam kehidupan kami kecuali dengan Al-Quran. Nah, hubul Quran dasarnya surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat yang ke-30. Cuman yang menariknya redaksinya enggak ada kata-kata mahabbah. Ini mafhum mukhalafahnya, kebalikan memahaminya. Jadi kalau hubul Quran sini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rasul ya rabbi inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkatalah Rasul, ya Rabbku, sungguhnya umatku tidak lagi mempedulikan Al-Qur'an. Maknanya umat ini meninggalkan Al-Qur'an. Nah, di antaranya orang yang meninggalkan Al-Qur'an dalam mereka orang yang enggak mencintai Al-Qur'an. Ya. Kemudian yang ngeri lagi kaitannya dengan meskinya kita mencintai Al-Quran, tapi kalau kita jauh dari Al-Quran, yang ngeri dalam surat Az-Zukhruf. Surat Az-Zukhruf, surat yang ke-43 pada ayat yang ke-36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'shu 'an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran peringatan Allah Al-Quran, maka Allah akan datangkan syaitan yang akan mengombang-ambingkan di dalam kesesatan. Ya. Nah, ini sebagai landasan hubul Quran, cinta kepada Al-Quran. Rasul bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Al-Bukhari. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nawwiru manazilakum bisalah wa qiraatil Quran. Terangilah, cahayailah rumah-rumah kalian, tempat-tempat tinggal kalian, termasuk hati kalian, dengan salat-salat sunnah dan qiraatil Quran. Nawwiru manazilakum bisalah. Terangi, cahaya tempat-tempat tinggal kalian, hati kalian itu dengan salat-salat sunnah dan qiraatil Quran, memahami Al-Quran. Sebenarnya Bapak Ibu membaca Al-Quran tidak harus banyak kok ya. Sebenarnya baca Quran itu nggak harus banyak. Cukup satu hari 3 ayat saja cukup. Membaca Al-Quran tidak harus banyak Pak. Bu, nggak harus banyak. Cukup satu hari 3 ayat saja cukup sebagai tambahannya.
sebagai, jadi sebelumnya sudah baca 3-4 lembar, terus tambahannya 3 ayat. Nggak pakai tambahan nggak apa-apa kok. Tapi masalahnya, sudahkah seringkah Bapak Ibu kita membaca Al-Quran ketika menemukan ayat tentang azab, siksa, neraka, laknat, itu menangis? Karena kalau kita belajar dari cucunya Rasulullah, Hasan bin Ali, kalian belum dikatakan benar-benar cinta iman kepada Al-Quran atau paham kepada Al-Quran, kecuali apabila membaca ayat tentang azab, siksa, neraka, kalian takut, ngeri, bahkan menangis. Nah, ini tuntutannya berarti kita harus paham. Makanya fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian, belajarlah kalian dengan orang-orang yang memahami. Karena masing-masing kita ini ada diberi fadilah kelebihan oleh Allah. Yang penting jangan sampai sombong. Pernah nggak jamaah sini ditanya begini, sahabat Al-Ihsan itu pengajian di Al-Ihsan tuh ustadznya Ustadz Sunnah nggak sih? Pernah dengar kayak gitu? Pernah? Ibu jawabnya gimana? Iya gitu ya. Nah besok lagi kalau ada yang ngomong gitu temennya, tetangganya, jangan gitu jawabnya. Ibu, Pak, itu yang ngaji di Al-Ihsan tuh ustadznya Ustadz Sunnah nggak? Alhamdulillah, ustadz yang ngaji di Al-Ihsan bukan hanya sunnah tapi sampai wajib gitu. Loh, iya dong. Jangan merasa paling sunnah sendiri, paling benar sendiri. Emang kamu panitia akhirat apa? Ya kan? Kalau kita diberi hidayah oleh Allah sunnah, bersyukur alhamdulillah tanpa harus mencerca mencela. Nggak boleh ujub, nggak boleh merasa benar sendiri, nggak boleh. Itu bukan ajaran Nabi. Ya, ini contohnya. Bapak Ibu lagi saum, lagi puasa, kan bagus. Terus ada temennya, tetangganya, alah, rajin belajar, rajin olahraga, sehat badan, kuat kayak gitu, tapi nggak kuat puasa. Mending aku, nggak ada nilainya nih puasa kita. Hati-hati. Orang yang berjiwa Al-Quran nggak begitu. Kalau ada temannya, sahabatnya yang belum tahu dikasih tahu, ya. Jangan malah dicerca, apalagi merasa benar. Jangan. Baik, yang keempat, hubul akhirah, cinta kepada akhirat. Ayatnya hafal semua. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Adalah kehidupan akhirat itu, maksudnya surga, lebih baik daripada kehidupan dunia. Ingat Bapak Ibu, ingat betul, dunia ini hanya sebentar. Ingat, dunia ini hanya sebentar. Akhirat sebentar lagi. Loh iya kan? Karena kita akan menuju akhirat, berarti sebentar lagi. Pertanyaan saya, kenapa kita tidak boleh terlalu mencintai dunia? Kenapa kita tidak boleh terlalu mencintai dunia? Karena duniaka tumhe. Apa gue maksudnya? Kita nggak boleh terlalu mencintai dunia, karena duniaka tumhe. Dunia itu memang indah, tapi ingat, dia bisa menghancurkan diri. Dunia itu sebelum kita miliki kayaknya, waduh, setelah kita miliki biasa saja. Belum punya motor, pengen loh kalau punya motor kayak begitu ya, alhamdulillah, begitu saja, ya kan? Tapi jangan sampai dipukul. Nah, ayatnya tentang hubul akhirah, suratnya surat Al-Qasas, ayat yang ke-77. Nah, ini boleh dibacakan, monggo. Ya, surat Al-Qasas, surat yang ke-28 ayat 77. Silakan Bun. Surat 28 ayat yang ke-77. Al-Qasas. Wabtagi fi ma'atakallah. Ya, silakan. Oh, Qur'annya baru ya?
Enggak, kalau Quran baru biasanya agak lengket-lengket gitu. Oh iya, silakan. 77. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Ya, maha benar Allah dengan segala firman. Wabtaghi fima ataqallah daral akhir wala tansa nasibaka minad dunya. Cari gapai kebahagiaan negeri akhirat, kamu jangan lupa hidup di dunia. Artinya jangan sampai dunia menjadikan kita terpaling dari ibadah pada Allah. Ya. Jangan sampai mau dipusingkan dengan urusan dunia yang tidak membawa manfaat untuk akhirat. Ya. Jangan sampai mau dipusingkan dengan dunia kalau tidak membawa ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, saya ulangi ya. 5 kecintaan bagi seorang mukmin. Yang pertama adalah hubbullah, mencintai Allah dengan sangat tentunya, Al-Baqarah 165. Kemudian hubbur Rasul, cinta Rasul, cinta Nabi, surat Al-Imran ayat 31, surat Al-Ahzab ayat yang ke-21, surat 33. Kemudian yang ketiga adalah hubbul Quran, cinta kepada Al-Quran, yaitu adalah surat yang ke-25 Al-Furqan ayat yang ke-30, dan juga surat Al-Ahzab, surat Az-Zukhruf surat 43 ayat 36. Kemudian yaitu hubbul akhirah, yaitu surat 28 Al-Qasas ayat 77. Yang kelima, gantian dong, masa aku terus? 1 sampai 4 tadi kan dari saya. Coba yang kelima gantian dong dari Bapak atau Ibu, silakan. Ayo pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. Bagi siapa yang bisa menjawab dengan benar nih, hadiahnya umroh bayar sendiri. Ayo, apa yang kelima? Jangan begitu dong. Ya kan tadi cinta Allah, cinta Rasul, cinta Quran, cinta akhirat. Satu lagi cinta apa? Takdir iman. Kalau takdir bukan cinta takdir, iman kepada takdir. Cinta kebaikan. Nah, ini jawabannya baik sekali, tapi mohon maaf bukan itu yang dimaksud. Anda boleh mencoba lagi. Yang kelima apa? Cinta pada diri sendiri. Sombong banget, egois banget. Astagfirullah. Siya kenan mangecek iku lain. Tacaliaban nain ko. Ondai mandelai. Dan kelima kok apa kok? Yang kelima apa? Cinta kepada Rasul. Yang kedua, cinta Allah, cinta Rasul, cinta Quran, cinta akhirat. Yang kelima, cinta apa? Ya Allah, Masya Allah, astagfirullah, ya. Cinta ahlul jannah. Ya, cinta kepada ahli surga. Nah, nanti bahasanya ini panjang. Kalau cinta kepada ahli surga itu nanti berarti kita harus belajar dari ahli surga. Contohnya,
Ibunda Asia, Ibunda Maryam, Ibunda Khadijah, Ibunda Fatimah contohnya. Para nabi dan rasul itu juga ahli surga, sahabat-sahabat yang sudah dijamin surga. Termasuk juga kita akan belajar amalan-amalan apa saja yang mengantarkan ke surga. Apa juga yang menyebabkan terhambat dari surga. Nah, itu hubul ahlul jannah, mencintai ahli surga. Ya. Nih, mohon maaf. Contohnya Bu, Ibu kayaknya perlu belajar nih dari Ibunda Zainab, istrinya Rasulullah. Ibunda Zainab ini Masya Allah ya, patut menjadi teladan bagi kaum wanita khususnya. Kenapa? Ibunda Zainab itu suatu hari ditanya oleh wanita-wanita lain dari kalangan sahabat, "Wahai Ibunda Zainab, apakah nafkah yang diberikan Rasul itu kurang? Kok kamu sampai..." Ibunda Zainab itu ahli kuliner, memasaknya luar biasa. Yang kedua ahli desainer, ya, bukan penjahitnya tapi ya desainernya, ya. Ditanya, Ibunda Zainab, kok kamu, kalau bahasa kita, kok kamu masih mau jualan sih, kok berbisnis gitu segala sih? Emang nafkah yang diberikan Rasul itu kurang? Enggak. Nafkah yang diberikan Rasul bukan kurang, bahkan lebih, bukan hanya cukup, bahkan lebih. Hanya bukan itu Mas, hanya sekiranya apa? Aku ini diberi kelebihan oleh Allah, pandai memasak memang. Kemudian tadi ahli desainer tadi. Nah, aku lakukan ini, aku ingin mendapatkan rezeki dari buat tanganku sendiri, yang dengan ini aku bisa infak sedekah dan juga bisa berbagi pada istri-istrinya Rasul yang lainnya. Nemu nggak istri yang kayak gini? Halo, assalamualaikum. Tujuh. Coba. Jadi aku lakukan ini biar aku mendapatkan rezeki dari buat tanganku sendiri, aku bisa infak sedekah dan bisa berbagi, memberi istri-istri Rasul yang lainnya. Masya Allah, Masya Allah. Itu namanya kita belajar dari ahli surga. Banyak. Makanya kalau bapak ibu contoh tadi, satu hari satu malam baca Al-Quran berapa kali? 5 kali. Pegang HP baca WhatsApp dan teman-temannya berapa kali? Astagfirullahaladzim. Masa kok jadi gitu ya? Kok jadi banyak itu ya? Baik ya, karena ini waktunya, jadi saya ingin cukupkan di poin 1 saja, yaitu tentang hubbullah. Ya, jadi jamaah